Cek. Oke. Halo, selamat malam Sobat Elit. Gimana kabarnya malam ini? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Selamat datang di Instagram Live PT Dikali Sekuritas bersama kali ini influencer Oscar Kwong. Yang mana kalau kita tahu kita biasa ada kegiatan live di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, untuk malam ini kita bakal ditemani oleh salah satu seorang influencer sekaligus trader di sini ya teman-teman semuanya. Namun sebelumnya saya izin perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan bahwasanya saya Henry Widiantoro selaku Equity Research Analyst dari PT Dikali Sekuritas ya. Nah, mungkin teman-teman semuanya di sini ada berapa yang belum tahu siapa itu Dikali Sekuritas ya. Nah, di sini saya mau kenalin terlebih dahulu bahwasanya Dikali Sekuritas adalah suatu sekuritas yang mempunyai bisnis sebagai wakil perantara pedagang efek, wakil penjamin efek ya teman-teman semuanya. Di mana Dikali Sekuritas sudah berdiri sejak tahun 1989, cukup senior di pasar modal. Nah, teman-teman semuanya di sini kita juga udah punya online trading yang teman-teman tentunya bisa download di Play Store maupun di App Store ya teman-teman semuanya. Selain itu, kalau teman-teman pengen tahu siapa itu PT Dikali Sekuritas dan apa aja kegiatannya, termasuk rekomendasi kita, teman-teman semuanya, teman-teman bisa cek di Instagram Dikali Sekuritas di sini atau di seluruh sosial media Dikali Sekuritas, ada Instagram, TikTok, YouTube, dan tentunya website Dikali Sekuritas. Nah, kali ini setelah kenalan, kali ini kita bakal nggak sendiri buat live-nya teman-teman semuanya. Saya bakal ditemenin oleh Oscar Kwong, yang mana beliau adalah seorang trader ya teman-teman semuanya, aktif memberi edukasi untuk saat ini seputar pasar modal di beberapa sosial media, ada Instagram, Telegram, dan YouTube. Nah, sebelumnya nih setelah kita spill dikit siapa bintang tamu kita malam ini, mungkin kita langsung aja yuk invite apa namanya bintang tamu kita malam ini. Saya undang terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Oke, saya ajak terlebih dahulu. Oke, kita sembari menunggu Bro Oscar di sini ya. Oke, halo selamat malam Bro. Halo, selamat malam. Nah, saya mau panggil Bro, Om atau Ko nih enaknya. Bro aja nggak apa-apa kali ya, Oke, biar lebih akrab. Oke, oke selamat Bro. malam semuanya. Selamat malam juga buat adminnya. Selamat malam juga, Bro. Malam. Kita sebelumnya sapa terlebih dahulu ya. Ya, Selamat malam Sobat Elit. Nah, ini di sini untuk follower dari Bro Oscar di sini apa nih julukannya nih? kesibukannya. Oke, Uh, saya ada kegiatan sebutannya, lain ya. sebutannya untuk follower dari Bro Oscar. Kenapa? Sebutan follower dari Bro Oscar di sini apa nih? Biar Wah, kita sapa gimana ya? sekali Belum di ada sini. sih. Oke, Trader aja berarti kali ya. baru bisa Oke, ya. belum bikin. Oke. Oke, kok. Kali ini kita bakal kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai gimana sih cara konsisten buat dapetin cuan dengan analisa mandiri ya kok ya, Oke, ya bro ya. Nah, ini oke, kita bakal seru nih kayaknya nih di sini nih. Eh, oke, Kira-kira saya mau tanya dulu nih kok, boleh. di mana bro apa namanya? Di sini kan eh, aktif buat ngedukasi investor ya, Ya, benar. di baik di sosial media, di Instagram, Telegram maupun YouTube. Nah di sini motivasinya sebenarnya apa sih kok? Kenapa Oke, rajin banget nih buat ngedukasi siap. apa namanya para investor di Indonesia itu? Ya, oke. Jadi cerita dikit ya backgroundnya. Jadi gini, waktu saya diundang untuk live sekarang ini ya, saya Hmm. dikasih judul konsisten cuan dengan analisa mandiri. Wah, ini cocok banget dengan saya nih karena saya memang aktif mendorong teman-teman ini untuk bisa analisa secara mandiri. Ya, karena Hmm. gimana ya, kita kalau analisanya dibantu orang, kemudian analisanya itu eh, lihat sosial media mungkin kali ya, lihat Iya betul. dengan bisikan-bisikan data dari kanan kiri ya. Tapi kalau kita atau bisikan dari langit gitu juga nggak ngerti. Nah itu saya Hmm. rasa hasilnya nggak akan maksimal ya. Jadi memang dari awal saya
bermotivasi untuk bisa mengedukasi teman-teman kita semua ini, terutama yang masih baru-baru ya, karena saya ngalamin sendiri waktu dulu banget, waktu masih pertama kali belajar, ini saya kesulitan gitu nyari siapa ya yang bisa bantu saya ya, belajarnya gimana ya. Akhirnya saya memutuskan ketika saya nanti sudah bisa, saya akan balik buat bantu orang-orang, karena memang saya dapatkan ilmunya di market, dan di situ juga saya akan membagikannya ke teman-teman. Jadi memang analisa sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya itu bisa dilakukan secara mandiri. Karena gini, ketika kita mengikuti saran orang lain dan ternyata nggak sesuai hasilnya, ya namanya market kan dinamis ya. Jadi Benar. karena market dinamis, jadi nanti banyaknya yang kecewa ya. Jadi saya ingat banget waktu mulai rame-ramenya ya tahun 2020 kayaknya ya, rame-rame banget tuh, banyak yang join, dan di tahun 2021 itu kayaknya setiap orang yang kita temuin rasanya mereka bahasnya saham gitu ya, dan market bergerak berlawanan pada saat itu. Wah, ini kayaknya akhirnya bener ya, banyak yang kapok waktu itu. Saya ngerasain sendiri di sosial media saya itu, banyak yang dalam tanda kutip haters gitu ya. Jadi gimana ya, saya rasa karena trauma ya itu wajar, karena memang nggak bisa analisa sendiri, dan ya seperti itu sebenarnya. Benar banget. Jadi 2020 banyak investor yang dadakan, Dadakan, tiba-tiba jadi investor, bener banget. tiba-tiba jadi trader. Dadakan jadi Nah, di sini banyak yang kapok juga, karena memang faktanya adalah 2020 memang manis sekali. iya. Ketika bulan Agustus di situ ya bro ya. Nah, namun di Bener. 2020 tapi jalan hingga 2022 ini ternyata market bergerak dinamis. Jadi bagi mereka yang belum siap mengalami resiko kerugian, di mana sebelumnya itu gampang banget buat cari cuan pasar modal, kapok di sini ya. Iya, Ini mungkin saya bisa tujuan share nih, saya dari udah ada analisa IHSG ya. Kita lihat benar. gimana bisa dia dinamisnya itu gimana ya. Sorry. Boleh. Nah, teman-teman nih kelihatan ya. Jadi ini Ya, pergerakan benar. selama 1 tahun belakangan. Ya, ini Hmm. karena basis saya analisa teknikal, jadi nggak, pasti akan sering banget ngeliat chart-chart seperti ini ya. Nah, Oke. jadi kelihatan di sini di awal tahun Januari ini market langsung ngeroket ya. Wah, luar biasa Betul. sekali. Roket ya kan. Kemudian pada puncaknya ini saya ingat banget, kita mendekati bulan Lebaran ya. Ya. IHSG sudah all time high. Ya, kayaknya kita ngelempar uang aja udah pasti cuan di situ, dan akhirnya market jatuh seperti ini. Nah, ini kenapa harus punya analisa mandiri? Ya, ini salah satunya. Kita agar siap menghadapi yang seperti ini ya. Jadi kelihatan ya. Ya. Kata lo, betul. Jadi ini jatuh, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sempat sideways, dan akhirnya ini barusan nih Desember ya. Ya Bilangnya benar. window dressing, sepertinya ini Tidak sih. window dressing ya. Dia jatuh seperti ini ya kan. Nah, jadi disinilah kenapa pentingnya kita untuk bisa analisa secara mandiri, karena kalau kita nggak bisa analisa secara mandiri, kita cuma lihat ya, mungkin kita bisa gampang banget ya, tuh Bianas gampang sekali mencari rekomendasi di grup, kemudian rekomendasi di Instagram, YouTube, Telegram, ini gampang banget buat lihat-lihat seperti itu. Nah, di sini kita kalau kita cuma bisa dengar seperti itu, tapi kita tidak siap dengan apa yang harus kita lakukan, ini pasti akan menimbulkan trauma sendiri gitu. Benar. Jadi di sini apa bro Oscar nih mau apa namanya sharing ya mengenai pengalaman, mengenai ilmu yang bro Oscar punya di sini, sehingga kita nggak jadi buta di pasar modal ya. Yes. Jadi kita bakal lebih mawas pasar modal di sini, karena pasar modal sekali lagi sangat dinamis di sini. Nah, harapannya kita bakal belajar banyak di sini, kita belajar bareng-bareng ya bro ya. Oke. Nah, di sini sebelum itu kira-kira parameter yang Bro Ustadz di sini gunakan tuh sebenarnya apa aja sih dalam menganalisa mandiri? Karena kan toolsnya tuh banyak banget ya buat kita menganalisa secara mandiri ya. Entah itu fundamental, teknikal, terus volume, bandarmologi ya. Sekarang lagi hits juga dan sebagainya. Ya. Nah, kira-kira Bro, di sini apa yang digunakan di situ? Metodenya seperti apa? Mungkin kalau teman-teman yang udah ngikutin Instagram saya, Telegram, dan YouTube udah familiar ya, saya basisnya analisa teknikal. Tapi saya tekankan, meskipun saya jagoin analisa teknikal, bukan berarti analisa yang lain itu nggak berguna. Jadi analisa ini sifatnya hanya sebagai
ya analisa, alat bantu, alat untuk memprediksi pergerakan. Tujuannya sama, entah itu fundamental, entah itu teknikal, bandarmologi, mungkin foreign flow, itu tujuannya pasti sama. Kita akan memprediksi pergerakannya ke depan, dan juga kita berusaha memanfaatkan apakah ini waktu yang tepat buat entry atau ini waktu yang tepat buat exit. Jadi seperti itu. Nah, kalau di technical analysis sendiri, saya juga fokusnya juga yang ya simple-simple aja. Jadi saya fokus di candlestick-nya, chart pattern, dan juga untuk indikator. Mungkin kalau bagi teman-teman yang baru masuk ke analisa teknikal, ini pakai indikatornya banyak banget ya, dikasih MA yang banyak, MA mungkin MA 20, 50, 100 sekaligus diplot semua, kemudian pakai indikator yang di bawah-bawah tuh sampai chartnya jadi kecil banget ya kan, jadi dia banyak bener, banyak jadi kecil banget, jadi di bawahnya itu ada osilator ya, ada mungkin RSI, kemudian ada stokastik, kemudian dikasih juga MACD, dikasih lagi Bollinger Band. Waduh, rame banget. Saya tipenya bukan seperti itu, saya analisa yang sederhana, karena saya percaya bahwa meskipun kita ya analisa memang itu untuk memprediksi ya, tapi itu bagi saya di trading hanya sekitar 10% saja. Fokus kita tetap di tradingnya, di actionnya, karena percuma analisa banyak-banyak tapi tidak ada actionnya juga buat apa gitu ya. Jadi analisa saya sederhana, saya lihat di price actionnya, pergerakan candlestick, ngeliatin chart pattern, kemudian juga ya sesekali saya ngeliat MA, tapi saya nggak selalu munculin. Kemudian untuk indikator lainnya saya cuma pakai satu kali ya, saya cuma pakai RSI aja udah cukup. Dan itu pun nggak selalu saya liatin juga, nggak terus-terus saya liatin gitu. Ya, Oke, jadi broker ini tipe orang klasikal banget sih, teknikal ya. Jadi suka gambar-gambar, lihat pattern, lihat projection dan sebagainya di situ ya, bro ya. Benar. Nah, tadi kan fokus ke apa namanya RSI di situ ya, bro ya. RSI, MACD juga kadang-kadang saya liatin, cuma kadang salah satu aja sih, nggak perlu. Oh, salah satu aja di situ. Iya, nggak perlu Pattern yang di situ itu apa, bro? Biasanya tuh yang sekiranya valid di situ pattern. Kalau RSI dan MACD kan kita bisa lihat semuanya itu indikator yang memang udah kebentuk based on formula di situ ya. Kita bisa ini semuanya gitu. Based on formula. Nah, di sini kalau pattern yang biasanya bro sekarang ini suka itu apa sih, bro? Oke, sebenarnya pattern semua bagus ya, tergantung kondisinya. Nah, gini, saya ada tips nih buat teman-teman nih ya. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Ketika market sedang bearish seperti ini, kita carinya pattern-pattern reversal. Ya, pattern-pattern reversal itu seperti mungkin double bottoms ya. Saya sebutin yang umum aja. Double bottoms, mungkin inverted head and shoulders mungkin ya kan. Nah, kita lihat yang potensial terjadi kan jarang banget kalau misalnya lagi downtrend gitu tiba-tiba muncul pattern double tops. Wah, ini apa ini? Kayaknya tidak unlikely ya buat terjadi. Sama juga ketika marketnya sedang uptrend, kita carinya pattern-pattern yang downtrend buat apa? Pattern-pattern reversal ke bawah seperti double tops atau head and shoulders ya. Nah, ini fungsinya buat apa sih ya? Supaya kita bisa berjaga-jaga apa sih yang sedang terjadi di market. Karena pada dasarnya chart pattern itu sebenarnya secara kolektif dia menggambarkan gimana ya, saya istilahkannya pertarungan bull dan bear gitu ya, yang mana yang lebih kuat buat terjadi. Karena ya seperti itu sebenarnya ya. Jadi untuk chart pattern sendiri ini sebenarnya tergantung dengan timeline yang kita lihat ke belakangnya ya, kita mau time frame-nya seberapa jauh ke belakang ya, karena setiap orang punya time frame yang beda sendiri-sendiri. Ada yang cepat ya harus ngeliat time frame yang pendek, gak mungkin ngeliat time frame yang panjang. Ada juga orang yang ngelihatnya time frame yang panjang gitu, jadi dia nggak cocok kalau ngeliat time frame yang pendek. Nah, di sini tentunya sebenarnya sebelum kita melihat sebuah chart pattern, kita yang paling penting untuk dilihat adalah tren yang sedang terjadi ya. Kita harus bisa mengidentifikasikan ini tren apa sih yang sedang terjadi, apakah uptrend, downtrend, atau non-trend ya. Mungkin istilah yang jarang didengar sama teman-teman, mungkin taunya uptrend, downtrend, sideways. Sebenarnya ada lagi non-trend ya. Non-trend itu yang tidak bisa didefinisikan ya. Jadi seperti itu. Wah, itu udah teknikal banget deh. Oke. Jadi pada dasarnya nih ketika apa namanya kita melihat suatu analisa teknikal ya, pertama kita harus identifikasi tren itu sendiri. Uptrend,
downtrend atau sideways. Uptrend sederhananya ada lagi naik gitu kan, Ya, downtrend benar. itu lagi turun, terus Turun. kemudian sideways itu lagi di situ-situ aja, Itu sama di situ. benar. Terus Benar. kemudian nanti setelah kita tahu patternnya, uptrend, trendnya uptrend, downtrend atau sideways, teman-teman semua di sini juga mesti lihat pola apa namanya pattern yang terjadi. Dalam hal ini adalah kalau kondisinya bullish harus pakai pattern reversal untuk ke bawah. Kalau biris pattern reversal untuk ke atas. Nah ini tujuannya buat ngantisipasi ya bro Ya, ya. Buat ngantisipasi, cari peluang juga uh, apa peluang-peluang untuk terjadi technical rebound di situ ya bro ya ternyata iya, ya. benar. Tapi belum tentu itu pasti terjadi ya. Jadi kalau lagi uptrend ya kalau memang udah masuk ya dinikmati aja. Cuma kita harus Benar. waspada. Ya kadang-kadang Oke. permasalahannya gini, psikologi orang kayak gini, ketika naik sulit banget mau jual kayaknya ya. Berat gitu mau jual ya kan. Jadi rasanya saham tuh pinginnya naik terus ya, ya wajar sih memang. Orang beli saham pasti ekspektasinya naik, nggak ada yang ekspektasinya turun ya kan, pinginnya Iya. naik. Jadi ketika udah naik gitu rasanya nggak pingin turun lah ya. Udah naik Hmm. naik naik, kita kita harus tahu bahwa suatu saham yang naik ya melebihi Hmm. harga wajarnya, melebihi kondisi sewajarnya lah anggapannya ya, entah itu secara teknikal, secara fundamental, ada masanya dia pasti akan turun. Begitu Betul, juga betul. suatu saham yang turun-turun-turun, sometimes itu hanya terjadi di sahamnya. Perusahaannya belum tentu. Perusahaannya bisa jadi Hmm. baik-baik saja, ya kan? Nah, Benar-benar. jadi suatu saat juga pasti akan naik gitu ya. Jadi tinggal kitanya aja siap-siap gitu. Nah, itu siap-siapnya itu ya, bro ya. Nah, terus juga mungkin di sini kalau Siap-siapnya saya ini. lihat teknikal, menariknya adalah tadi kan sempat supply and demand gitu kan, bull and Iya, bear ya. ya, Bro sempat bilang di teknikal itu seperti itu ya, penggambaran sebagai bull and bear. Nah, ya, kalau saya dilihat sini, karena teknikal itu suatu apa namanya keilmuan yang belajar dari masa ya, lalu di sini, yang mana sejarah itu bisa terulang dengan analisa ya, teknikal. Nah, kalau semua orang paham mengenai analisa teknikal di sini, saya rasa teknikal itu sebagai bagian dari apa konsensus bersama, kayak yes, kesepakatan bersama. ya, Bentuk setuju. pattern apa, ketika terjadi pattern ini maka naik, ketika pattern itu maka turun, misal di situ ya. Nah di sini karena kesepakatan itu terbentuk dalam satu wadah yaitu technical analysis, makanya ini menariknya di situ ya, kita bisa belajar mengenai apa namanya sejarah-sejarah harga saham ke belakangnya di situ ya kok ya. Ya, Nah jadi ketika orang punya kesepakatan bersama sama nih, kalau petanya gini naik ya kita beli aja naik ya, orang mungkin juga kadang juga di situ gitu ya kok ya, ya bro. mungkin saya tambahkan ya, konsensus bersamanya bukan berarti semua yang teknikal, tapi sebenarnya Hmm. kita harus ketahui bahwa di pasar modal ini Hmm. merupakan kumpulan semua orang ya. Entah itu Hmm. orang basisnya fundamental, basisnya teknikal, Hmm. ada Hmm. yang nggak punya basis, jadi dia cuma asal beli karena ya sahamnya terkenal, perusahaannya terkenal ya beli aja gitu kan. Ada juga yang kata teman saya bagusan ini, saya beli aja gitu. Itu Ya, juga termasuk salah satu ya, ya. terangkum di pergerakan atau konsensusnya. Jadi Oke. saya pernah baca ya, jadi kalau fundamental itu Hmm. berbicara apa yang seharusnya terjadi, ya kan? Kalau Hmm. perusahaannya Iya. bagus, sahamnya harusnya harganya naik, ya Hmm. kan? Tapi teknikal Hmm. itu berbicara tentang apa yang sedang terjadi di Iya, market. iya. Yes, Betul. jadi itu memang kumpulan konsensus market. Itu salah satu di Dow teori ya, ya yang Ya, paling betul, dikenal. betul. Yes, jadi Oke, seperti itu. nah tadi kita udah bisa bicara mengenai gimana caranya ya, dalam artian cari trennya dulu, terus kemudian pattern dan sebagainya ke belakang. Terus kemudian nih, kalau dari Bro sekarang di sini, kalau acara screening sahamnya itu gimana aja sih sebenarnya? Caranya seperti Oke, apa gitu kan? Kan oke, saham banyak banget di Bursa Efek Indonesia di situ. Nah, ya. buat ngefilternya tuh bagaimana? Kategorinya apa dan caranya gimana gitu? Ya, oke. Jadi gini, we must admit that we have so many stocks ya di market Hmm. ya, ada mungkin 700-800 ya. Dan kita juga tidak mungkin bisa Hmm. melihat semuanya. Hmm. Apalagi kalau kita Benar. sendirian, kita personal trader ya. Kalau ada tim mungkin Hmm. enak bisa bagi-bagi ya. Dan bagi-bagi pun mereka juga pasti difokuskan. Lu fokus ke ini ya, sektor properti, lu fokusnya ke sektor ini, sektor ini, sektor ini. Ya kan? Jadi kalau saya sebagai trader mandiri ya, Hmm. cara screening saya cukup sederhana ya kan. Saya juga bukan trader yang sangat-sangat aktif tiap hari harus trading. Kadang-kadang saya memang nggak bisa ngeliatin market setiap hari. Jadi cara saya ya udah saya tinggal ngeliatin
saya punya satu watchlist ya, satu list yang berisi, situ sudah saya bagi-bagi. Ada sektor banking, ada sektor mining, ada sektor telco, CPO, sudah saya bagi-bagi. Dan tentunya saya punya, nggak semuanya saya masukin, saya sudah pilih-pilih dulu, uh, saya pilih-pilih berdasarkan likuiditasnya ya. Jadi kalau saham ini liquid banget ya, ya tentunya itu syarat utama saya adalah yang liquid. Kalau nggak liquid sulit buat di trading kan. Nah, setelah saya punya listnya tersebut, saya tinggal setiap hari kadang-kadang saya ada waktu saya ngeliatin, oh sektor ini lagi jalan nih, oh sektor ini lagi jalan. Nah dari setiap sektor, misalnya contoh, oh banking lagi jalan nih, saya coba lihat historisnya saham-saham tersebut yang isi-isinya di situ. Kayak sekarang yang lagi sorotan ini ya, sektor big caps ya belakangan ya, big caps kayak banking gitu sempat naik terutama Bank Mandiri ya kan, naiknya tinggi banget. Ada juga yang masih ketinggalan kayak BBRI ya, udah ketinggalan. Nah itu saya tinggal ngeliatin dari situ screeningnya. Jadi bukan berarti juga screening kan dalam artian mencari saham ya kan, mencari saham yang potensi untuk ditradingkan. Nah di sini juga sebenarnya ini terkait dengan portofolio manajemen kita. Jadi ketika kita memutuskan terjun untuk ke dunia saham ya, kita harus memperhatikan portofolio kita, koleksi kita. Dan saya punya tips ya, kalau kita mau mengatur portofolio kita jangan sampai terlalu banyak sahamnya. Ini udah peraturan yang umum kayaknya orang tahu ya. Jadi saham jangan banyak-banyak, cukup 4 sampai 5 aja udah cukup. Jadi ketika saya sudah full, maksudnya dalam tanda kutip sudah full quantity, semua udah ada semua, fokus saya hanya di saham-saham tersebut saja. Misalnya contoh, saya memutuskan mau masuk ke sektor banking. Nah, banking saya biasanya saya batasin cuma 2 saham aja udah cukup. Nah, di 2 saham tersebut saya belinya juga biasanya sih bertahap, kecuali memang ada clear opportunity yang jelas banget, saya kadang bisa masuknya agak banyak. Tapi saya pakai prinsip kehati-hatian, saya selalu belinya dicicil ya. Pakai apa ya, konsep piramida ya, belinya banyak dulu di awal, mungkin 50% something, kemudian makin kita tambah makin kecil seperti itu. Nah ketika sudah mencapai nominal yang sudah cukup ya, dalam artian jangan sampai terlalu mendominasi dari portofolio kita, nah itu saya sudah nggak beli lagi. Nah jadi kalau kita sudah beli banyak, udah ada 5 misalnya 5 saham, mungkin semua belum full quantity. Nah ini saya cuma perhatiin 5 saham tersebut saja. Nah dari 5 ini, saya contoh, saya udah beli BMRI misalnya ya, saya disclaimer dulu, yang dibahas ini belum tentu saya punya juga ya, dan belum tentu juga bukan sebuah rekomendasi. Contoh misalnya BMRI, oh saya belinya masih 50% dari quantity yang seharusnya ya kan. Nah kemudian apa yang harus saya perhatikan ya, saya perhatikan BMRI aja, perhatiin terus di situ, waktunya nambah nggak. Nah kalau kayak nambah ya nambah, waktunya cut loss nggak, ya harus cut loss di situ. Jadi seperti itu. Jadi screening saya tidak setiap hari saya lakukan, dan juga saya berfokus pada saham yang sudah saya punya. Kecuali misalnya gini, kecuali ada saham lain yang lebih menarik ya, sometimes kan kita bisa ketemu juga, oh ini menarik nih, ya udah saya mungkin saham yang sudah cukup saya akan jual, dan saya coba hunting ke saham tersebut. Nah, sambil saya perhatiin dulu gitu. Oke, berarti nggak pantau semuanya, sektornya udah jadi caranya adalah sektornya udah dibagiin, terus kemudian dilihat secara berkala di situ ya, bro ya, terus kemudian baru action di situ. Jadi nggak semua saham dipantau di situ ya, bro ya. Yes. Dan juga, ya. Dan juga kita juga nggak mungkin bisa mantau semua saham. Ya. Betul banget. Terus mengenai itu apa namanya? Jadi kalau kita bicara mengenai teknikal tadi ya bro ya, terus kemudian cara screeningnya seperti itu. Nah ini time frame yang digunakan apa nih bro? Kita kan ngomong teknikal, bisa harian, mingguan, menitan, bahkan buat swing gitu kan, bisa juga di situ kan. Nah time frame yang bro sekarang di sini pakai itu apa tuh bro? Oke, saya pakai yang umum aja, daily ya. Jadi time frame yang pakai daily, dan juga ini kaitannya dengan aktivitas kita di market. Kalau kita tipenya fresh trading ya, otomatis kita harus ngelihat yang time frame yang lebih pendek ya, kita ngelihat misalnya menit atau jam atau 15 minute something. Tapi kalau kita punya time frame yang lebih besar, kita tradingnya jarang, itu lebih baik kita ngelihatnya yang time frame yang agak panjang. Tapi normalnya sih daily. Nah boleh nggak pakai yang lebih panjang lagi ya, it's okay, boleh. Itu salah satu juga bagian dari technical juga, mau lihat monthly atau weekly
Tapi saran saya kalau sudah sejauh itu, at least kita juga perhatiin kinerja perusahaan tersebut. Jadi kadang-kadang kita harus agak dicampur-campur dikit, nggak mesti kita harus 100% technical. Pokoknya apapun yang terjadi, perusahaannya mau jelek, perusahaannya mau bagus, technical for the win. Kayaknya nggak gitu juga ya. Nah, kita juga harus lihat. Karena gini, ketika kita mau ikut technical ya 100% dah, saya penyembahnya deh pokoknya gitu, ikut, terus kita beli, nyangkut. Begitu nyangkut, dicek perusahaannya, aduh perusahaannya jelek, gimana. Ya kan, pusing sendiri. Lebih baik saya nyangkut di perusahaan yang bagus daripada perusahaan yang jelek ya. Jadi banyak sekali yang kita harus pertimbangkan. Tapi kalau mungkin jangka pendek itu sentimen psikologis pelaku pasar itu lebih dominan dibandingkan kinerja perusahaan ya. Sahamnya anjlok bukan berarti perusahaannya anjlok ya kan, kadang-kadang itu cuma sentimen market aja ya, reaksi sesaat gitu. Nah, kalau jangka panjang ini baru ada mainnya sedikit nih, karena konsensus yang dikumpulkan juga lebih banyak. Lebih banyak. Betul. Jadi kita juga perlu perhatikan likuiditas ya bro ya, tadi kan sempat disinggung juga kan, karena memang kita teknikal butuh apa namanya tektok di situ ya, di mana cari kalau kita mau beli banyak harus yang suplainya banyak juga dong di situ kan ya, dan harus selalu ada itu kan, makanya itu likuiditas penting. Tadi poin pertama yang bro Oscar sampaikan kalau saya tangkap di situ. Terus kemudian time frame bisa dilihat macam-macam sesuai kebutuhan. Nah, kalau saya melihatnya mungkin time frame yang paling panjang bulanan, kita lihat pattern secara jangka panjang. Terus mengerucut lagi bulanan, kita lihat time frame yang lebih pendek. Terus mingguan, daily, bahkan sampai menitan. Nah, di sini time frame yang macam-macam itu kita bisa gunakan sebagai sarana untuk melihat arah atau tren di situ ya, bro ya. Benar. Nah, terus kemudian kalau scalping juga memungkinkan juga sebenarnya buat menitan di situ tadi ya. Iya, benar. Scalping bisa. Saya dulu saya cobain semua sebenarnya. Saya cobain scalping, saya cobain technical, saya cobain fundamental, saya cobain semua hingga akhirnya berfokus nih. Ya kuncinya juga harus fokus ya, karena kalau kita semua punya disiplin ilmu sendiri-sendiri ya kan. Kalau kita nggak fokus, nanti kita malah kehilangan arah sendiri. Memang kita ya harus memilih ya kan. Tapi ya pilihlah yang cocok. Kan berarti technical cocok buat semua orang, yang enggak juga. Mungkin ada orang-orang yang lebih condong ke udah ngapain ngeliatin technical garis-garis gitu, nggak usah ngeliatin deh, yang penting perusahaannya bagus ya. It's okay. Itu salah satu cara ya memilih saham. Karena bagus-bagusnya analisa entah itu fundamental, teknikal, bandarmologi, objektifnya adalah sama ya bro sebenarnya ya. Cari arah tren, terus kemudian apa? Cuan seperti itu kan. Ya, benar. Nah, gitu. Makanya nggak usah didebatkan entah itu fundamental, teknikal maupun bandarmologi atau flow atau apa gitu, karena setiap orang punya style masing-masing. Kita pernah coba banyak analisa metode itu, dan tentunya setiap orang punya tingkat kenyamanan dan percaya diri terhadap analisa itu masing-masing. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Yang benar adalah yang cuan. Ada juga yang asal tutup mata pilih ini, bener ya udah cuan, it's okay. It's okay. Gitu kan. Tapi pada dasarnya mungkin kalau kita berpikir, kalau kita beli saham dengan menggunakan analisa ya, entah itu fundamental, technical, flow maupun bandarmologi yang kita yakini, kita at least lebih mawas dan lebih percaya diri aja, dan lebih tenang di situ. Lebih tenang. Nah, itu pentingnya analisa menurut kita sih di situ mungkin ya. Saya bisa bayangkan kayak gini nih, orang beli saham ini bagus, pas turun gimana? Kadang-kadang kita malah bingung ya kan. Kadang-kadang kita malah bingung. Saya banyak banget dapat DM, dapat chat gitu. Kok saya udah beli saham ini tapi turun, terus gimana? Nah, terus waktu beli gimana dong dulu? Jadi ada berapa ya? Gini, kadang-kadang kalau market turun ada dua tipe orang yang panik sama nggak panik. Yang panik tuh biasanya nggak ngerti mau ngapain. Benar. Ya turun, kok turun ya, panik, jual ya akhirnya. Padahal kalau orang yang sudah punya analisa sendiri, turun masih sesuai dengan planningnya dia, it's okay, why not ya kan? Gitu. Itu pentingnya kita bisa analisa sendiri. Ya. Benar. Jadi tools analisa itu adalah tools buat kita pede, percaya diri, dan tujuannya tujuan situ. Lebih confident. Lebih confident.
konsisten di situ. Nah, terus kemudian, kalau dari apa Bro Oscar di sini kan kita tadi udah bilang time frame dan sebagainya. Saat ini nih Hmm, lebih nyaman di mana nih? Di jangka pendek atau jangka panjang? Swing atau Oke. pendek banget day trade, scalping atau apa di situ? Oke, saya biasanya holding saham itu sekitar beberapa bulan ya. Saya dulu sih scalping hitungan menit, hitungan Hmm, detik kadang saya jual, tapi pusingnya hmm, juga pusing banget. hmm, Nah, saya nggak cocok, hmm. jadi saya sekarang fokusnya ke yang jangka menengah. Kalau Oh, jangka panjang mungkin ada juga ya. Saya sebenarnya juga mulai belajar untuk hmm, analisa fundamental. Jadi saya juga punya investasi di akun yang berbeda. Saya nggak hmm, jadiin satu. Nah, yang investasi itu udah saya riset perusahaannya, saya hmm, beli, saya tutup, hmm. saya nggak lihat lagi, udah biarin aja. Dan ya syukur puji Tuhan sekarang returnnya sekitar 30% masih ya. Oh, 30. oke, keren banget. Dan saya Itu biarin ya aja. gue ya. Saya biarin aja gitu. Ah, ini. Ya, jadi eh, dan di situ kan kita lebih ke menengah ya bro ya. Ya, Terus benar, kemudian mau lebih ke tanya tengah. ini, Jadi saya udah jangkanya menang sampai ya. beberapa bulan. Hmm, Kalau paling cepet ya mungkin sebulan 2 bulan kadang saya jual. Tapi hmm, kalau jangka panjangnya ada yang sampai beberapa bulan saya masih hold. Karena kenapa ya? Karena secara hmm. teknikal dia masih uptrend ya sudah ngapain dijual? Biarin aja. Benar. Nah, kita udah lihat secara apa jangka menangan di situ. Mm-mm. Nah, gimana sih cara kita buat ngatur apa batas risiko gitu kan? Baiknya seperti apa sih, Bro? Ini kan kita jadi apa namanya rancu kalau baiknya terbaiknya seperti apa. Ini kan style masing-masing di situ Ya, ya. Nah, kalau di sini Bro Oscar itu tingkat toleransi terhadap risiko itu seperti apa sih? oke. Bagaimana memanage dari situ? Oke. Jadi kalau di analisa teknikal itu sebenarnya kaitannya dengan kita membuat trading plan ya, trading plan. Hmm. Jadi di sini ada 4 pertanyaan yang harus dijawab atau 4 checklist lah. Yang pertama, kalau kita mau beli saham, mau beli di harga berapa, itu terjawab dengan analisa teknikal. Kita lihat Hmm. apakah dia sedang breakout, kita mau buy on breakout, atau Hmm. dia lagi turun, kita buy on weakness, nah itu akan ketahuan di situ. Nah, kemudian pertanyaan kedua, nah ini Hmm. kaitannya dengan resiko. Kita harus menentukan level Hmm. kita mau cut loss di mana. Nah, biasa saya punya Hmm. panduan. Sebenarnya saya punya trading management kalkulator sih. Saya bikin sendiri. Hmm. Itu saya tinggal Hmm. input aja udah terbagi sendiri. Rekomendasi beli sekian itu saya ada bikin. Nah, Oke. kemudian di situ tingkat toleransi yang saya berikan itu bisa diatur ya di kalkulator saya antara 1% sampai 2% dari modal, atau kalau mau yang lebih berani 5% dari modal itu juga bisa. Itu terhitung sendiri nanti di situ. Nah, kemudian di situ juga saya batasin kalau penurunan dari entry itu entry-nya ya, entry harganya itu Hmm. 10% aja, jangan lebih turun dari situ. Ya, itu untuk menentukan level cut loss kita ya. Nanti dikombinasiin. Hmm. Kemudian uh, kita juga ini kaitannya dengan resiko juga, kita harus tahu targetnya di mana. Kalau dia naik, Hmm. kira-kira naiknya sampai mana. Yang paling umum dipakai ya kalau dia naik sampai ke resisten. Kalau dia bisa jebol Hmm. ya sudah, itu anggap aja bonus. Ya kan? Nah, kemudian Hmm. kalau trading berdasarkan chart pattern ya kita pelajari chartnya, target kenaikan kalau dia konfirmasi chartnya ini sampai mana, itu juga bisa dijadiin target. Nah, kemudian yang terakhir, udah 3 ya. Mau beli di harga berapa, mau cut loss di mana, kemudian targetnya mana. Nah, ini kita bisa ngitung resikonya. Nah, resikonya ini jangan sampai kebalik ya. Kita pinginnya kan cuannya yang gede daripada ruginya. Potensi cuannya lebih besar daripada Bisa. potensi ruginya. Hmm. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, kok ngapain trading? Mending disimpan aja uangnya, ya kan? Nah, jadi itu. Boleh. Nah, terus yang keempat, ini yang bingung nih, kadang-kadang jarang Hmm. terpikirkan, yaitu adalah kita mau beli berapa banyak. Nah, Hmm. karena kadang-kadang teman-teman nih beli berapa ya? Mau beli beli semua all in, mau beli sedikit, nanti kalau naik dapatnya dikit. Kalau mau beli banyak pas turun rugi, aduh apes banget rasanya gitu. Kadang-kadang ada istilah orang porsi sendal, titip sendal, ya udah dapatnya sendal, Ya. jangan ya gitu deh dapatnya, ya kan? Jadi gitu. Oke, jadi ada 4 poin tadi Ya, ya bro ya. Beli di harga berapa, tentuin targetnya berapa, terus cut loss di berapa di situ ya, dan porsinya sama paling porsinya berapa.
Nah, itu di trading manajemen kalkulator saya bikin udah full otomatis, tinggal input klik aja udah masuk gitu. Wah, keren banget. Ada trading recommendation-nya juga ya, jadi maksimal beli Oke, 100 oke. lot. Nah, Hmm, kita harus tahu modal hmm, kita berapa dulu. Nah, di situ juga digambarkan, lu kalau beli di sekian, cut loss hmm, sekian, rugimu segini loh. Siap enggak? Kalau siap, ya hmm, sikat. Tapi kalau nggak siap, ya jangan. Kecilin resikonya atau hmm, belinya lebih sedikit lagi. Ya jangan terlalu banyak. Tapi hmm, rekomendasi, bukan rekomendasi, tips ya, tips dari saya, hmm, kalau beli hmm. maksimal itu ya sekitar 20-30% dari portofolio kita, jangan kebanyakan. Kalau Hmm, mendominasi itu nggak jadi ini ya, nggak jadi diversifikasi ya, jadi benar-benar. ya, seperti itu. Oke, kita udah belajar itu ya. Terus kemudian mungkin di sini kita sambil apa tanya-tanya di kolom Q&A dan Boleh, komentar boleh. Oh di iya, sobat. dari tadi nih Karena banyak memang banget nih. banyak banget juga Ya. saya lihat ada beberapa pertanyaan. Namun di sini ada yang tanya di ini masalahnya bukan di Q&A, ternyata di kolom komentar. Jadi saya mesti scroll banyak juga Iya, di iya. sini nih. Coba deh, Jadi boleh deh. Mungkin dari teman-teman yang join nih, biar eh, terlibat juga. Yuk. bisa di Q&A. Nah, kita lihat yang di Q&A dulu deh kok. Tadi saya lihat ada pertanyaan di Q&A kalau nggak salah. Bentar ya. Hmm, ini dia. Nah, kok yang benar itu lihat time frame 1 hari, 4 hari, 1 hari. Sorry, 4 jam. 1 jam ya maksudnya ya. 1 jam, 4 jam, 1 hari untuk sih untuk investing. Nah itu gimana? Kalau dari bro sekarang lihatnya, pilih time frame yang mana? Yang benar gitu kan? Dari satu Oke. hari, 1 jam, 4 jam, atau 1 hari di sini untuk investing. Ini pertanyaan dari Pak Anton di sini ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi kalau investing ya. Oke. Kalau Hmm. investing itu sebenarnya Hmm. sebaiknya kita fokusnya di ini, di perusahaannya, bukan di chartnya. Hmm. Hmm. Chartnya. Benar-benar. Jadi kalau yang saya pelajari di fundamental analysis itu, kita lihatnya kondisi perusahaan, apakah dia menguntungkan atau tidak, apakah perusahaannya sehat, apakah punya prospek yang bagus, kemudian Hmm. kita cek harga wajarnya, harga harga yang sepantasnya, kemudian kita cek dengan harga yang sekarang. Itu investing. Mungkin kalau sedikit saya ubah untuk trading Hmm. kali ya. Nah, kalau untuk Hmm. trading ini disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Hmm. Kalau misalnya sibuk banget ya jangan lihat chart harian, chart jam-jaman atau menitan, Hmm. karena uh, kita sedang melihat psikologis yang sedang terjadi dalam 1 hari itu. Sedangkan kita dalam 1 hari Hmm. itu nggak bisa ngeliatin terus. Jadi buat apa dilihat yang seperti itu? Lebih baik melihatnya yang jangka lebih panjang lagi. Hmm. Tapi memang benar ya, kadang-kadang kita kalau cuma ngeliat satu chart aja, oh saya Hmm. cuma ngeliat harian, itu kadang-kadang masih ada yang kurang, sedikit kurang. Meskipun kayak Ya. saya contoh, saya fokus di ini, di harian ya, pergerakan dalam 1 hari. Cuma tahu turun, udah turun gitu aja, naik, udah naik gitu aja. Tapi sebenarnya kita juga harus bisa membedah lebih dalam. Kadang-kadang Hmm. itu ada transaksi yang gede banget yang terjadi di awal, habis itu hilang gitu ya. Jadi Benar-benar. dia naiknya tinggi banget kemudian turun, padahal seolah-olah kita nganggap, wih kan dia naik terus turunnya pelan-pelan, padahal belum tentu dia naiknya tinggi turunnya langsung dalam gitu. Nah itu kadang Hmm. kita harus lihat juga di chart yang lebih pendek ya, atau kita kadang sebutnya gimana ya, multiple time frame analysis ya, kadang-kadang Hmm. gitu. Nah, jadi eh, jawaban saya ya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau kita bisa Hmm. punya waktu yang cukup banyak, ya silakan. Dengan cat yang lebih panjang, ya ya udah silakan pakai cat yang lebih panjang. Bisa aja sih kalau mau Oke. lihat pergerakan 1 hari pakai cat satu Hmm. menit juga bisa, tapi catnya jadi banyak banget nanti Banyak candlesticknya banget. ya. 1 tahun bisa juga ngeliat BCA 1 tahun pakai cat harian, tapi nggak nyaman ya kadang-kadang Banyak. ya. Benar-benar. Hmm. Ya, jadi ini apa namanya sesuaikan lagi ya bro ya. Nah saya jadi ingat nih saya ada pengalaman. Saya punya nasabah, dia nggak ngerti analisis teknikal, Hmm. tapi dia itu apal, dia cuma pantau 1 2 sama aja, sampai dia Oke. itu apal. Oh ini resisten, ini support resisten gitu ya di situ. Nah sebenarnya ini ada buat orang-orang lama di pasar modal biasanya kalau dia tuh nggak lihat teknikal dia tuh punya apalan sendiri di situ ya. Dalam artian kalau harga segini support bisa beli, resisten gini saya dan sebagainya di situ. Nah ini
ada style juga seperti itu sebenarnya ya bro ya, kalau Iya, lihat ya. benar. Saya setuju banget. Sebenarnya yang dilakukan secara tidak langsung itu adalah ya analisa teknikal, tapi teknikal nggak cat. Hmm. Tapi udah paham, oh biasanya di sini mantul harganya udah nggak naik lagi. Ya, it's okay. Itu Hmm. pada dasarnya gini, cat itu juga alat bantu. Pada dasarnya technical analysis itu kita sedang analisa psikologi market. Nah, kalau kita bisa sudah hafal, biasanya di sini mantul ya. Hmm. Itu salah satu dari analisa teknikal juga menurut saya. Oke. Terus kita lanjut ya bro ya. Ya, Tanya dari apa namanya peserta di sini ya. ya, Nah, dari Arwan oke. 07. Nah, Ya. tanya adalah kenapa saham-saham yang nyungsep itu Hmm. terbang, bentar nyungsep lagi gitu kan. Padahal sudah cocok tuh. Nah, sedangkan yang terbang turun dikit terbang terus gitu. Ini gimana nih bro? Dari sudut pandang bro kan di sini kalau dilihat. Oke, saya nangkapnya gini, ada saham yang Hmm. terbangnya naiknya tinggi, turunnya Hmm. dalam, naiknya tinggi lagi, turunnya dalam lagi. Ada juga saham yang naik, turunnya Hmm. sedikit, naiknya banyak, turunnya sedikit. Dan ada satu lagi Hmm. sebenarnya yang turunnya dalam, naiknya dikit, turunnya dalam lagi, ya kan? Nah, sebenarnya Hmm. yaitu karakteristik dari suatu tren, ya kan? Jadi kalau Hmm. ada saham yang naiknya tinggi, turunnya sedikit, Hmm. naik lagi lebih Hmm. tinggi, itu karakternya dia sedang uptrend, ya kan? Biasanya Hmm. kalau saham yang uptrend gini, saham yang naik semakin lama semakin naik, semakin lama semakin naik, itu akan memancing orang untuk melakukan take profit, ya kan? Hmm. Untuk merealisasikan keuntungannya, dan it's okay, itu totally fine, benar-benar wajar, ya kan? Tapi kalau memang dia secara konsensus memang sebenarnya dia lagi naik, koreksinya nggak akan dalam. Koreksinya biasanya Hmm. cuma sedikit. Ya sedikit gimana? Banyak cara ngukurnya. Bisa pakai Fibonacci, bisa pakai trend line ya, macam-macam. Nah, jadi secara konsensus dia naik ya udah dia naik memang. Tapi kalau yang turun, naiknya sedikit, turun lebih dalam, itu Hmm. ciri-cirinya goto. Jadi naiknya turunnya dalam banget, nah, habis itu naik Hmm. lagi ya kan, habis itu turun Hmm. lagi. Nah, kita harus paham bahwa goto itu sejak pertengahan tahun kalau nggak salah ya, dia itu Hmm. sudah ciri-ciri downtrend. Jadi saya nggak kaget kalau dia naiknya cuma sedikit, turunnya lebih banyak gitu, karena dia memang sedang downtrend. Jangan Eh, berharap naiknya terlalu tinggi. Kalau memang dia sudah reversal naik ke atas ya it's okay, memang dia akan naik gitu. Ya itu ciri-ciri sebuah downtrend. Terus gimana kalau naiknya tinggi, turunnya hmm. dalam, naiknya tinggi? Ya udah itu memang trennya sedang sideways ya, equal high, equal low Hmm. gitu. Ya, kembali Hmm. lagi di analisa teknikal kita belajar tentang psikologis market. Kita belajar tentang apa yang terjadi di masa lalu ini diasumsikan akan terjadi di masa mendatang. Jadi kita bisa lihat ketika contoh, oh di 4 ribuan misalnya contoh ya, di 4 ribuan kemarin harganya turun, nggak bisa tembus 4 ribu. Nah ini akan Hmm. memancing orang, Hmm. psikologis orang, bahwa kalau nanti di 4 ribu, udah deh Hmm. secara historis turun, kita jual aja. Dan kalau orang Hmm. berpikiran sama ya udah bakal terjadi memang seperti itu. Tapi Hmm. ceritanya kan berbeda kalau ada sekelompok orang ya Hmm. beraliran fundamental, dia punya visi jauh ke depan, ini sama akan bagus, dia akan beli. Nah ini psikologisnya bisa Hmm. berubah, marketnya bisa aja 4 ribunya ditembus. Makanya saya bilang tadi ini juga udah bilang kalau ini terbentuk dari konsensus market ya, jadi seperti itu. Oke, jadi ya balik lagi saham naik kenceng turun kenceng karena apa? Karena ini memang bagian dari resiko di pasar Ya, saham ya. ya High risk, gitu. high return juga di situ kan. Jadi kalau kita belajar lebih dalam lagi di pasar modal, bahwasanya ini memang konsekuensi gitu kan. High risk, high return. Jadi kalau memang orang pasar modal yang udah lama di situ mungkin ngelihatnya bahwasanya ini biasa gitu kan. Ya, Tapi kalau saham-saham blue chip deh gitu kan ya, kayak misalnya perbankan, big cap, terus kemudian apalagi ya saham-saham blue chip lah, consumer dan sebagainya ya. Kalau naik kencang ya turunnya juga sorry, kalau naik pelan ya turunnya juga pelan di situ. Jadi balik lagi apa namanya, konservatif atau risk taker di situ. Kalau konservatif ya cari yang naik dikit turun dikit aja, cari saham blue chip misalnya dan sebagainya lah. ya Iya benar, bro ya. setuju sekali banget. Jadi kalau yang pingin cuannya cepat dari capital gain ya carinya yang naiknya cepat juga, turunnya cepat, jangan yang lambat. Bener Mereka bener bareng bener gitu, bener ya kan. Makanya jarang orang bener bener trading bener. di BCA, jarang yang trading ya, karena memang naiknya pelan. Hmm, bener bener bener. Kalau trading ya sesuaikan style masing-masing ya bro ya. Ya, benar. Terus kemudian tadi juga Arwan juga tanya, mungkin di sini lebih ke view-nya. Bagaimana view-nya BMTR dan MTEK, bro? Oke.
Oke, kita bahas satu aja ya. Coba saya lihat dulu. Hmm. Hari ini BMTR saya belum lihat. Hari ini ternyata naik. Oke. Oke, kita lihat BMTR. Bentar ya, saya share. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini jadi kita lihat dia sempat naiknya kenceng banget ya, naiknya tinggi banget di sini, kemudian turun secara perlahan dan sepertinya dia kembali ke masa-masa dia ya bergerak datar ya di sini ya, nggak terlalu kemana-mana. Nah, saya sempat bahas dulu ya, back to normal. Jadi mungkin dia akan bergerak sideways di sini. Mungkin saja, saya juga nggak tahu. Tapi kalau ciri-cirinya ini udah kelihatan jelas ya. Ini high, ini low. High-nya lebih rendah ya. Saya bilang turunnya dalam, naiknya sedikit. Turunnya dalam, naiknya sedikit. Turunnya dalam, ini nggak tahu naiknya sedikit apa banyak nih. Gitu. Ini BMTR. Kemudian MTEK ini kayaknya lagi dalam tekanan ya. Ini saya sempat analisa juga secara jangka pendek dia minor trend ya. Saya tulisnya di sini minor trend. Sorry, dia naik turun naik turun, tapi di sini akhirnya dia jebol ya. That's why kenapa kita harus bisa analisa sendiri. Kalau di sini kelihatan dia jatuh dan udah turun gini aja ya, silakan keluar. Jebol terus. Apa nggak lihat juga nih. Bentar ya. Oke, ini jatuhnya lumayan dalam ini ya. Oke, di harga 1060. Kalau kita lihat ada nggak support selanjutnya? Wah, jauh banget ya bro ya. Iya, sekitar sini 800-an mungkin ya. Oke. Saya rasa sih bisa dihindari dulu untuk EMTK ya. Ya ini sekali lagi ini bukan rekomendasi jual, nanti ada yang pegang saya bilang gini nanti malah dijual, wah jangan ya. Silakan kembali lagi ke analisanya masing-masing ya. Jadi kalau saya lihat jangka pendeknya pun dia masih turun lumayan dalam seperti ini, jadi bisa dihindarin dulu. Seperti itu. Terus kemudian ada yang tanya juga nih bro, agro gimana nih? Banyak kok. Oke, mungkin terakhir kali ya agro ya. Agro atau arto? Agro, GG. Agro. Saya pernah gambarkan ini ya ternyata ya. Dia ini ada resisten di sini ya. Support. Sebelumnya support dijebol, turun, kemudian naik, turun lagi, ya udah lagi turun banget ini. Ini udah harganya jauh banget dari dulu sempat ke 3.000-an, sekarang udah di 400-an ya. Ini sebenarnya kalau kita gambarkan di sini ada satu support kecil. Ini udah dijebol ya. Jadi saya rasa agro jadi kurang menarik. Sebenarnya di sini dia bukan di volumenya kayaknya. Oh ya, volumenya sempat meningkat ya. Ini menarik karena dia naik tembus dari channel ini ya. Ini ada channelnya. Dia sempat naik, kemudian volumenya juga meningkat. Tapi ternyata dia false ya. Dia turun lagi. Ya inilah kenapa kita juga harus punya trading plan. Ya. Oh ya, bro, ternyata kita ini tinggal waktu 11 menit lagi ya. Nggak kerasa udah hampir sejam ternyata. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih bro ya. Ini pertanyaan terakhir tadi di kolom komentar saya sempat baca nih. Ini kan bulan Desember. Biasanya ada identik dengan window dressing di situ kan. Nah kira-kira tahun ini bakal ada nggak nih bro? Soalnya indeks turun dalam banget nih dari Desember awal sampai sekarang udah minus 4%-an kurang lebih di situ lah. Kira masih ada potensi. Oke. Mungkin pertama-tama perlu diketahui dulu window dressing kan istilah yang kita buat sendiri ya. Bahwa secara historis mungkin 10-11 tahun belakangan ini IHSG selalu mencatatkan record kenaikan di bulan Desember ya, termasuk saham-sahamnya ya. Tapi kembali lagi analisa teknikal berbicara tentang konsensus market. Jadi kalau memang marketnya turun ya udah kira-kira bakal terjadi nggak? Ya nggak ada yang tahu sebenarnya. Even siapapun di sini tidak mungkin ada yang tahu. Dan juga kalau misalnya kita lihat IHSG naik, ya so what? Apakah saham yang kita pegang juga naik? Itu lebih baik ini daripada fokus kita berpikir apakah window dressing terjadi atau enggak. Lebih baik kita fokus tentang
fokus ke saham yang sudah kita pegang, apakah masih bagus ataukah sudah nggak bagus gitu ya. Lebih baik fokus ke situ. Kalau memang ada saham-saham yang memang potensial untuk dibeli, ya silahkan dibeli. Saya rasa stigma window dressing harga saham pasti naik itu perlu diklarifikasi juga ya. Jadi bisa aja window dressing terjadi, tapi ada saham yang benar-benar boncos jatuh banget ya. Itu juga ada yang kayak gitu. Kalau kita kebetulan megang saham itu ya kita nggak akan ngerasain window dressingnya gitu. Iya, 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 benar, benar, benar. Jadi balik window dressing mesti kita juga ngaca dengan portofolio kita dulu sebenarnya, bro. Yes, benar. Saya lebih fokus ke itu. Kalau window dressing nggak terjadi, portofolio saya naik, ya sudah, saya juga happy. Benar-benar. Lebih baik fokus ke Benar-benar. bandingkan kita terus berpikir nih jadi nggak sih gitu ya kan. Memang sih secara historis yang benar seperti itu. Kita lihat aja karena memang di bulan IHSG saya agak lupa kemarin sempat jatuhnya dalam banget ya IHSG, tapi pada akhirnya juga naik kok. Bentar ya. Oke, kita lihat monthly. Oke, nah saya lihat lagi. Nah ini monthly ya, tiap bulan ya. Nah ini Ya, di bulan Desember tahun lalu naik tapi tipis. Nah, kayaknya mendingan ini ya, Oktober ya. Oktober masih lebih tinggi. Oktober masih lebih tinggi. Nah, ini naiknya tipis. Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, bulan Mei ini bisa dibayangkan ini jatuhnya dalam sekali. ya. Tapi at the month dia bisa naik lagi. Dan kayaknya kalau kita lihat sepanjang Januari sampai Desember ini justru paling parah ya turunnya. At least until now. Kita nggak tahu kalau ternyata nanti dia bakal naik lagi. Jadi seperti itu. Pada intinya kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Tapi memang kalau kembali lagi saya lihat yang daily-nya ini dia sudah sempat jebol dari tren line yang sudah terbentuk dari sebelum-sebelumnya 1, 2, 3 ini breakdown dan dia turun. Saya perkirakan awalnya setelah breakdown dia akan ke support yang di sini. Ternyata dia benar hanya disentuh sebentar terus naik. Nah, mungkin kalau IHSG naik ya let's say balik ke level 7.000-an sudah syukur banget di sini ya. At least 7.000 sebagai level psikologis itu ya bro mungkin ya. Ini udah ketahan juga cukup lama banget di sini ya. Jadi saya rasa sekitaran sini aja udah bagus banget. Ya kalau dia ketahan di resisten ini habis itu dia turun ya who knows ya. Saya juga nggak tahu ya. Oke. Mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir ya bro ya. Karena ternyata juga waktu kita tinggal 6 menit lagi gak terasa. Atau udah tinggal gitu kan. Dan mungkin hari ini kita udah belajar banyak banget teman-teman semua ya mengenai apa tadi tren, terus kemudian studi pattern, terus kemudian apa namanya trading style dan sebagainya di situ teman-teman semuanya. Nah mungkin di sini ada pesan-pesan nggak nih bro dari Bro Oscar di sini kepada para audiens di sini, kepada para peserta di sini dan Sobat Eli juga tentunya teman-teman semuanya di sini, gimana sih biar kita bisa tetap konsisten di pasar gitu kan ya, dalam artian kalau untung ya masih di situ, kalau rugi juga nggak di situ gitu kan, nggak sampai jatuh di situ kan ya. Kira-kira ada pesan nggak sih dari Bro Oscar? Ya, oke. Mungkin kalau pesan saya agak sedikit klise ya. Jadi memang tetap kita harus belajar di market. Kita harus punya pegangan, kita harus punya ilmu yang kita pakai ya. Jangan membeli tanpa mengetahui apa yang kita beli. Dan apapun analisanya, sepanjang itu cocok buat kita dan juga bisa mendatangkan keuntungan buat kita, ya it's okay ya. Trading stylenya mau seperti apa, mau investing, trading itu salah satu cara aja untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau rugi gimana ya, jangan menyerah ya, selalu terus belajar. Mungkin nggak cocok di situ, bisa cari disiplin yang lain, ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Dan juga kembali lagi ke masing-masing lagi ya. Kalau saya sih menghindari yang terlalu volatile gitu.
teman-teman belum punya bekal yang cukup langsung masuk ke yang volatile banget, ya jangan jangan kaget kalau nanti bakal cepat rugi juga. Itu aja sih. Oke, benar banget ya bro. Di sini juga saya mungkin mau tadi sempat notice Bro Oscar juga punya apa namanya apa belajar bareng private class di sini Yes, ya bro ya. yes, Mungkin nanti buat sobat Elit, teman-teman boleh cek-cek Instagram ya, dari Bro Oscar di sini ya, oscar.com. ya, Nanti bisa lihat di bisa Instagram. belajar banyak. Jadi Belajar. menyediakan platform belajar ya buat teman-teman yang ingin mengembangkan atau mempelajari ilmu di analisa teknikal ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Oke. Kuncinya adalah keilmuan harus ada. Karena Ya. apa? Saya punya prinsip investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Ya. Apa itu maksudnya? Leher ke atas adalah investasi ilmu ya. Yes. Kalau apa istilahnya harta bisa hilang, kalau dengan ilmu kita bisa melipat gandakan Ya. harta. Oke teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa ya. Mungkin pada pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ya. Bro Oscar Thank you. Saya meluangkan juga waktunya malam ini ya, saya terima buat kasih juga diberi kesempatan untuk bisa berbagi di ya. sini. Semoga yang saya ajarkan di sini, anggapan saya ajarkan ya, itu bisa berguna buat kita semua. Dan juga setiap pembahasan saham bukan suatu rekomendasi ya. Saya teganin sekali lagi. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bro. Ya. Izin tutup mungkin ya. Tinggal Ya. 3 menit lagi ternyata. Ya, oke. Mungkin cukup. Sampai ketemu mungkin di yang selanjutnya, di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita end dulu ya teman-teman semua.